Selamat sore, kembali lagi bersama saya Yolenta Abuktaek. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi NIM 18030301113, kelas C, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Kalau kita bicara tentang korupsi, orang bisa korupsi karena dia tidak berintegritas. Karena rumus korupsi sama dengan kekuasaan plus kesempatan dikurangi dengan integritas. Atau sistem di kementerian itu yang memberikan celah bagi perilaku korupsi. Terkadang bukan karena serakah atau adanya kesempatan atau bahkan persoalan kebutuhan belakang. Namun, sistem yang lemah, buruk ataupun gagal justru membuka celah korupsi. Kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah masih tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri menyoroti banyaknya kepala daerah yang tersangka kasus hukum. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang perkara hukum baik di Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Data terakhir sampai bulan Desember 2015 tercatat cukup tinggi. Gubernur, bupati, wali kota adalah 343 orang yang ada masalah hukum baik di Kejaksaan, Polisi, dan KPK. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan hingga tahun 2010 ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Tahun selanjutnya, Kemendagri mencatat secara rutin yaitu 40 kepala daerah tahun 2014, 41 kepala daerah tahun 2012, dan 23 kepala daerah tahun 2013. Setiap tahun KPK menerbitkan laporan tahunan yang terkait dalam kegiatan KPK dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data yang diolah dari laporan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan terdapat 71 perkara TPK di instansi pemerintah provinsi. Sementara itu, di kabupaten atau kota terdapat 107 perkara TPK. Dari jumlah tersebut, yang menyangkut kasus korupsi kepala daerah baik gubernur, wali kota atau bupati, dan atau wakilnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut. Korupsi yang dilakukan oleh gubernur sejumlah 16 orang, sedangkan kasus korupsi yang menjerat bupati atau wali kota sebanyak 51 orang. Secara khusus, berdasarkan diskusi dengan tim peneliti KPK, TPK yang dilakukan kepala daerah ada 4, yaitu yang pertama, TPK dalam pengadaan barang atau jasa yang dibiayai APBN atau APBD sebanyak 14 kasus. Yang kedua, TPK dalam penyalahgunaan anggaran sebanyak 22 kasus. Yang ketiga, TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 6 kasus. Dan yang keempat, TPK penerimaan suap sebanyak 24 kasus. Atas dasar informasi di atas tentang banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi dengan berbagai modus, maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor penyebab korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Lemahnya akuntabilitas. Kolusi eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan yang koruptif. Dalam wawancara dengan informan, menyatakan kondisi pada saat ini adanya kolusi antara kepala daerah dengan DPRD
terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah, misalnya masalah pembuatan perda dan perizinan. Termasuk dalam lemahnya akuntabilitas adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, dan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi. Faktor lainnya. Beberapa faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi lainnya antara lain karena biaya pemilu kada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah. Dari beberapa faktor penyebab korupsi kepala daerah di atas, perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif, yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap SPIP di pemerintahan daerah BPKP sebagai pembina SPIP dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan SPIP bekerja sama dengan KPK telah melakukan pencegahan korupsi. BPKP telah melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan pengawasan tindak pidana korupsi, namun hasilnya belum optimal sehingga harus ditingkatkan di waktu yang akan datang. Dan ada dua faktor penyebab korupsi juga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari kita sendiri. Terdapat beberapa faktor yang ada dalam faktor internal ini, antara lain ialah yang pertama, sifat tamak, dan yang kedua, gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal. Secara umum, penyebab korupsi banyak juga dari faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut adalah antara lain, yang pertama, faktor politik, faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang keempat faktor organisasi. Dalam peneliti ini, permasalahan yang akan dibahas adalah antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor dan modus operandi kasus-kasus korupsi di daerah terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD korupsi lain seperti gratifikasi dan suap. Yang kedua, mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya korupsi kepala daerah. Dan yang ketiga, efektivitas pengendalian yang sudah ada dalam rangka mencegah penyebab korupsinya kepala daerah. Dari hasil penelitian, diketahui faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi antara lain. Yang pertama, monopoli kekuasaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tentang monopoli kekuasaan, disimpulkan bahwa kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan. Hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi. Yang kedua, diskresi kebijakan. Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa hak diskresi melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah. Artinya, diskresi dilakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan, sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia. Masalahnya kemudian diskresi ini dipahami secara sangat luas, padahal diskresi ini sangat terbatas dan hanya bisa diberi ruangnya ketika tidak ada aturan main, dan itu dalam situasi yang sangat mendesak. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran yang merupakan rencana pelaksanaan pendapatan daerah
dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Dalam pelaksanaannya, kepala daerah sering dihadapkan pada kenyataan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD. Informan 1 menjelaskan adanya situasi di mana seorang kepala daerah mengeluarkan biaya yang tidak ada dalam APBD. Oleh sebab itu, kepala daerah mencari celah untuk menciptakan pengeluaran fiktif untuk menutupi biaya tersebut, sehingga kepala daerah cenderung melakukan korupsi untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi.